Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi seandainya di episode yang akan datang, semua rahasia Nadia akhirnya terbongkar bahwa Nadia itu adalah anak kandung dari Bu Rianti. Nah, kira-kira apa saja yang akan terjadi setelah semua orang tahu bahwa Nadia itu adalah anak dari Bu Rianti? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Nadia memang begitu sangat dendam dan benci kepada Saleha. Semua itu Nadia lakukan untuk membalas dendam atas apa yang telah terjadi kepada Bu Rianti. Ya, meskipun kita semua tentunya tahu bahwa Saleha tidak pernah melakukan apapun kepada Bu Rianti, malah justru Bu Rianti lah yang selalu berbuat kejahatan kepada Saleha. Namun, karena Saleha menjadi penyebab Bu Rianti di penjara, sehingga membuat Nadia akhirnya marah dan dendam kepada Saleha. Apalagi setelah Bu Rianti akhirnya meninggal dunia, Nadia merasa bahwa semua itu terjadi karena ulah dari Saleha. Ya, bahkan di episode sebelumnya saja Nadia sampai menteror Saleha ya kawan-kawan, dengan menaburkan tanah kuburan Bu Rianti ke kamar Saleha. Tentunya hal itu sudah sangat keterlaluan ya kawan-kawan, karena saat ini Saleha sedang hamil muda dan Saleha tidak boleh stres. Namun Nadia malah melakukan itu semua. Nadia merasa bahwa Saleha telah merebut segalanya dari dirinya, karena sejak kedatangan Saleha di kehidupan Pak Darmawan, Bara, dan juga Rianti, Saleha telah merebut banyak hal termasuk cinta dan juga kasih sayang dari Pak Darmawan dan juga Bara, yang seharusnya mereka berdua itu mencintai Bu Rianti dan menyayangi Bu Rianti. Namun ternyata karena Saleha, Pak Darmawan, bahkan Bara jauh lebih dulu menentang ibunya yang selalu berbuat kejahatan kepada Saleha. Ya, saat ini Nadia sedang menyusun sebuah rencana untuk merebut semuanya kembali, termasuk harta kekayaan yang sudah diambil alih oleh Pak Darmawan. Ya, meski sebenarnya harta itu adalah harta hasil kerja keras Pak Darmawan yang sempat diambil alih oleh Rianti, hingga pada akhirnya kini harta itu telah diambil lagi oleh Pak Darmawan ya kawan-kawan. Namun Nadia menganggap bahwa yang jahat itu Saleha dan juga Darmawan, sehingga Nadia pun akan membalas dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti hati ibunya. Padahal kita semua tahu bahwa selama ini Rianti lah yang selalu menyakiti hati Saleha, namun Saleha tidak pernah menyimpan sedikit pun dendam di dalam hatinya kepada Bu Rianti. Bahkan Saleha mendoakan yang terbaik untuk Bu Rianti setelah Bu Rianti berpulang ke rumah Allah. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Bu Heni yang telah diam-diam mengambil sampel rambut Nadia ya kawan-kawan, dan akan dicek di laboratorium
apakah Nadia ini memang benar-benar memiliki hubungan dengan Alia, karena Nadia mengaku sebagai adik kandung Alia. Ya, mereka akan dites, yaitu Nadia dengan Reza ya kawan-kawan, karena Reza adalah anak dari Alia. Dan jika sampai hasilnya itu tidak make sense atau tidak ada kecocokan sama sekali, sudah bisa dipastikan bahwa Nadia itu bukanlah adik kandung dari Alia. Dan Nando pasti akan mencari informasi lebih detail terkait permasalahan ini. Dan tentunya Nando pasti akan dengan mudah untuk menemukan siapakah Nadia yang sebenarnya. Jika sampai terbongkar siapa jati diri Nadia yang sebenarnya, orang pertama yang akan menemui Nadia pasti Bara ya kawan-kawan. Bara saat itu akan meminta kepada Nadia untuk tidak mengganggu Saleha. Bara memang mengakui Nadia sebagai kakaknya, namun Bara tidak akan tinggal diam jika Nadia sampai menyakiti kakak Bara yang lainnya. Di sini yaitu Saleha. Bara tidak mau sesuatu yang buruk terjadi kepada Saleha, karena memang selama ini Saleha benar-benar berbuat baik dan sangat mengerti bagaimana kondisi Bara selama ini. Itulah yang membuat Bara sangat dekat dengan Saleha. Bahkan Bara adalah orang yang paling dekat dengan Saleha, melebihi Nando atau bahkan Bu Heni. Wah, ini sih makin seru ya kawan-kawan kalau sampai Nadia terbongkar bahwa Nadia adalah anak kandung Bu Rianti, maka semua motif kejahatan Nadia selama ini akhirnya juga terungkap ya kawan-kawan, bahwa Nadia ingin membalas dendam. Dan di sini Bara pasti akan mati-matian untuk menjelaskan semuanya kepada Nadia bahwa yang jahat itu bukanlah Saleha, melainkan Bu Rianti, yaitu ibu mereka. Bara sudah berusaha berulang kali untuk menyadarkan ibunya, namun semua itu tidak berbuah hasil ya kawan-kawan. Malah justru Bara semakin tidak mengenali ibunya, sehingga membuat Bara membenci Bu Rianti. Bahkan ketika Bu Rianti di penjara, Bara hanya menjenguk Bu Rianti satu kali, hingga pada akhirnya ajal sampai menjemput Bu Rianti. Nah, kira-kira apakah nantinya setelah mendengar penjelasan langsung dari Bara, hati dan juga sikap dari Nadia ini akan perlahan-lahan berubah, atau justru malah Nadia hanya akan mengikuti keinginan dan juga hati kecilnya sendiri? Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.